tahun 2020, Direktorat SMA selain mengatur alur pembiayaan untuk dana BOS melalui sistem digital, juga akan menginformasikan tata cara penghitungan pajak yang terkait pembelanjaan dana BOS. Kita simak infonya. Sesuai ketentuan yang berlaku melalui Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, pemungutan pajak yang berasal dari APBN dan APBD dilakukan oleh bendahara pemerintah atau daerah terkait. Berikut adalah tata cara pembayaran pajak dana BOS. Bendahara yang ditunjuk pada Satuan Kerja Kementerian Negara, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menerima, menyalurkan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan keperluan belanja negara dalam kaitan dengan program dana BOS ini. PPh Pasal 21 yang wajib dipotong oleh bendahara pemerintah pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPh yang bersifat tidak final atau dikenai tarif PPh Pasal 17 dan PPh yang bersifat final. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Atas pengertian itu, guru aparatur sipil negara dan guru honorer bukan aparatur sipil negara atau siapapun yang terima penghasilan dari BOS secara rutin secara perpajakan dianggap pegawai tetap. Untuk itu, bendahara perlu membuatkan bukti potong A1 bagi jenis pegawai ini. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan PPh non-final lainnya, dapat dilakukan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, bendahara akan menemui istilah PTKP. PTKP adalah salah satu komponen pengurang yang digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Jika penghasilan guru honorer lebih kecil dari PTKP, maka tidak perlu membayar PPh Pasal 21. Besaran PTKP terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Strip 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP. PPh Pasal 21 final yang dipotong oleh bendahara pemerintah hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya. Pengertian ini termasuk pajak terkait honorarium narasumber. Secara umum, penghitungan pajak final PPh 21 dapat dihitung dengan mekanisme sebagai berikut. Bagaimana cara penggunaan dana BOS dalam proses pembelian barang sesuai Peraturan Pemajakan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia? Sesuai PPh 22, pajak penghasilan sesuai dengan adanya pembayaran atas pembelian atau penyerahan barang. Pembelian barang yang menggunakan dana dari bantuan operasional sekolah dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan Pasal 22. Karena pembelian barang yang menggunakan dana dari bantuan operasional sekolah dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan Pasal 22, maka bendahara BOS tidak perlu melakukan pemungutan atas PPh Pasal 22 pada transaksi ini. Pada skema pemajakan PPh Pasal 23 diatur tentang pembelian jasa. Apa itu PPh Pasal 23? Ini infonya. Pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran pada pihak lain berupa sewa dan pembayaran jasa seperti catering, sewa tenda, desain, serta pemeliharaan diatur secara menyeluruh dan transparan. Berikut penggolongan tarif yang diatur dalam PPh Pasal 23. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP, akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. Bendahara juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final atas transaksi tertentu, seperti 1. Sewa tanah dan atau bangunan dengan tarif 10%. 2. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan tarif 0% dari jumlah bruto jika lawan transaksinya adalah instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD dengan tarif 2,5% dari jumlah bruto jika lawan transaksinya selain instansi pemerintah. 3. Transaksi dengan jasa konstruksi dengan rincian sebagai berikut. Bagaimana skema PPN pada SMA negeri? Ini infonya. Bendahara BOS atau instansi pemerintah wajib melakukan pemungutan PPN atas belanja barang dan atau jasa dengan tarif 10% dari DPP. Sedangkan untuk SMA swasta, bendaharawan bukan merupakan pemungut PPN.
Pemungutan PPN pada sekolah swasta dilakukan oleh rekanan. Berikut adalah batas waktu melakukan penyetoran dan pelaporan pajak bagi bendahara. Mari segera bayar dan lapor pajak Anda. Info ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk transparansi layanan terhadap penggunaan dana BOS. Untuk info lebih lanjut mengenai pajak, bisa melalui Kring Pajak di nomor 1.500-200. Pajak dan pendidikan untuk kita.